Eka Salsabila dengan NIM A1H1230007. Saya dari Podcast Universitas Jambi. Di sini saya sudah dengan Ibu Andin. Baiklah, Ibu Andin boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Sunan dan biasanya saya dipanggil Taza Andin kalau di sekolah nanti. Saya ngajar di MI Muhammadiyah Kota Jambi, di pasar, lebih tepatnya di Beringin. Oke Bu, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu mengajar di SD Muhammadiyah Kota Jambi ini? Kalau untuk mengajar kurang lebih 3 tahun ya. Kalau nggak salah itu di tahun 2020 ya. Iya, kayaknya 2020 di bulan 1. Oke Bu, kalau boleh saya tahu selama Ibu mengajar dan sudah 3 tahun mengajar ini, apa tantangan terbesar yang Ibu alami selama ini? Selama saya ngajar 3 tahun sih kayaknya ada pasti tantangannya, tapi nggak banyak. Tapi kalau untuk tantangan itu pastinya dari anak-anak ya, kayak anak kecil yang nggak nurut. Cuma kan balik lagi kita harus tahu bagaimana cara menanggapi mereka. Kayak yang degil harus kita apain, kayak gitu supaya mereka menurut. Kayak gitu. Terus kalau untuk SD kayaknya kalau untuk kelas yang menengah ke atas masih aman ya, tapi kalau untuk yang bawah ya agak karena mereka masih kayak masih jaga orang tua, masih sedikit ya nangis, jadi agak ya sedikit berat. Jadi kesimpulannya lebih kayak kelas aja sih, kayak 1-2 SD masih banyak terbawa masa-masa TK, masa-masa Ya, susah dibilangin ya Bu. Terus kalau pasti ada ya Pak murid-murid yang kayak kesulitan dalam mengaplikasikan keterampilan dia di bidang olahraga. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? kalau untuk mereka tidak mampu mengikuti teman-teman yang lain seperti itu kayaknya kita lebih ke support sih, kayak misal teman-teman yang lainnya kayak ayo bisa kayak gitu, mungkin mereka masuk tertantang dan mereka bisa melakukan, bahkan mereka tidak bisa tapi mereka tidak malu, setidaknya mereka bisa ini sih apa Mencoba. ya benar mencoba. Terus kalau untuk saya sebagai guru, ketika anak itu tidak bisa atau malu-malu untuk melakukan, kita harus bantu, kita harus support. Seandainya mereka melakukan sesuatu nih, misalnya kayak senam dasar yang dari senam lantai gitu ya, kita kan ngajarin dia roll depan gitu, mereka nggak berani untuk membalikan badan, ya kita bantu untuk dorong atau kita contohin dulu, kita yang bawa mereka, jadi mereka ngerasa seperti kayak oh aku bisa, terus mereka mencoba lagi ternyata mereka bisa. Karena kebanyakan sih mungkin lebih banyak itu anak-anak itu mereka tidak berani mencoba, bukan tidak bisa, apalagi sekelas anak SD pasti mereka itu lebih merasa tertantang, makanya mereka bisa, nggak ada yang mungkin dipikir. Selama Ibu bekerja sekarang, apakah Ibu menikmati pekerjaan Ibu selama ini? Menikmati sih, karena sedikit banyak anak-anak itu ini menjadi hiburan, karena mereka yang namanya anak kecil kan kayak Taza Andin kayak gitu kan, terus mereka pasti kayak kok ibu kayak gini, mereka sedikit banyak dengan lelucon mereka itu menjadi candaan hiburan tersendiri buat saya. Nah, Ibu pasti pernah turun juga ke bidang olahraga ya Bu. Bidang olahraga apa nih yang Ibu pernah pegang mungkin selama berkuliah atau waktu SMA mungkin? Kalau bidang olahraga saya itu ini cabang olahraga PK ya. Tapi kalau untuk dari MI, saya pernah bawa anak MI itu 1 orang. Sekarang dia udah masuk SMP. Udah salah tuh di tahun lalu ya. Itu saya bawa mereka sampai mereka bertanding di Porprov, Organisasi Olahraga Provinsi ya. Nah itu 1 orang namanya Nurul Aprilia kalau nggak salah ya. Kalau untuk kayak bawa anak-anak lomba kayak gitu belum banyak pengalaman sih, tapi kalau untuk sekelas MI kan itu ada namanya Aksioma. Iya. Kalau Aksioma itu sedikit banyak sama kayak P2SM. Sama kalau untuk negeri kan P2SM. Nah kalau alhamdulillah saya dari beberapa cabang olahraga itu alhamdulillah dapat juara 1 di catur, anak dari ini ya dari MI, karena dia memang ada dari catur, boleh sedikit dia jadi kayak lompat jari juga kayak gitu. Ya kalau sekedar cabang olahraga yang terukur kayak gitu insya Allah masih bisa bersaing sih ya.
untuk di bidang olahraga, apa harapan Ibu untuk kedepannya di bidang olahraga ini biar bisa terus berkembang? Gimana nih bidang olahraga untuk umum atau untuk ekonomi dia? Ya, umum. Umum ya. Kalau saya harapannya supaya lebih berkembang ya. Terkhususnya di cabang olahraga yang saya di sekarang. Berkembang dan ya untuk generasi selanjutnya itu lebih enak dibanding zaman saya dulu itu sih. Berkembang pesat, pemerintah lebih bisa mengatur kondisi dan Oke Bu, terima kasih. Mungkin bisa disampaikan pesan dan kesan Ibu selama menjadi guru olahraga selama ini. Kalau untuk pesan sih sedikit ya, semangat, sabar. Kalau kesan, anak-anaknya menarik, menghibur ya, seperti itu sih sedikit banyak. Saya juga anak SD ya, jadi kalau untuk pesan pasti lebih ke menghibur kita. Oke Bu, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.